belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ibu Atika sebagai calon guru putra, para bapak ibu sekalian yang ikut diskusi dalam kegiatan diseminasi budaya yang dibuat oleh Positif di sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan untuk kegiatan CGP, program calon guru putra. Bapak ibu sekalian, dalam diskusi ini sudah kalau lihat dari temanya itu sudah sangat bagus ya. Jadi diseminasi itu kalau menurut bahasa kita mah penugasan gitu ya, penugasan nilai-nilai budaya sekolah yang baik gitu, pembiasaan lah. Misalnya biasa datang ke sekolah tepat waktu, gitu ya, pembiasaan sholat duha berjamaah di masjid dengan para siswa itu disebut dengan diseminasi. Jadi nilai-nilainya itu sudah ada dan mungkin di sini nanti yang dibahas mungkin nilai-nilai yang sudah kebiasaan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berimbas kepada bapak ibu semua dan bisa meningkatkan kepada kualitas pendidikan kita begitu. Jadi nanti pembiasaan-pembiasaan yang sudah baik mah ditingkatkan, tapi kalau pembiasaan-pembiasaan yang tidak baik mah ditinggalkan. Nah itu karena kita juga manusia ya, itu dari kesalahan ya, tapi kesalahan itu jangan diulangi lagi bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan karena ini waktu satu jamnya dan nanti narasumbernya itu adalah calon guru penggerak dan pada waktunya 1 jam kita juga meninggalkan kelas ya. Jadi memang ini jam-jam yang rawan gitu. Jadi kita dengan membaca basmalah bersama-sama kegiatan diseminasi penumbuhan budaya positif di sekolah dibuka secara resmi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP 3 yang terhormat, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi penumbuhan budaya positif di sekolah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Allah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk karena waktu kita diharapkan tidak begitu lama, maka akan saya mulai saja. Diseminasi penumbuhan budaya positif di sekolah. Baik. Adapun saat ini yang akan saya bahas itu ada 6 item. Yang ke satu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan ke restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. Restitusi itu yang pertama 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Adapun latar belakang yang saya bawa di sini yang pertama yaitu tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama menuntun, yang kedua menghormati kodrat, memahami kodrat anak, yang ketiga pendidikan yang berpihak pada murid, yang
bagaimana guru diibaratkan sebagai petani. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Ini budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Ini sesuai dengan dasar-dasar Ki Hajar Dewantara, yaitu kita membiasakan anak-anak, yaitu kita pembelajaran berpihak pada murid, kemudian menuntun tanpa menghilangkan kodrat mereka. Kemudian guru ini hanya menuntun dan mengontrol bagaimana caranya siswa-siswa itu menjadi lebih baik. Lalu kita memberikan contoh-contoh tadi, mulai bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Bersifat positif, bersikap positif. Itu akan menghasilkan budaya positif. Selanjutnya, nah, di sini disiplin positif mulai bahas pada yang pertama ya Bu ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Sekarang saya akan berikan pemantik. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan kepalkan tangan kanan. Tangan kanan kita kepalkan. Kemudian kita beranggapan bahwa dari tangan kanan ini ada benda yang sangat kita sayangi atau sangat berharga. Tiba-tiba ada teman kita atau seseorang yang ingin membuka tangan ini, memaksa kita, membujuk kita, bahkan mau memberikan hadiah untuk membuka kita. Nah, sekarang menurut ibu-ibu bapak-bapak, haruskah kita membukanya? Tidak. Nah, bapak bisa menjelaskan kenapa kita tidak usah membukanya? Kalau artinya tidak Ya, silakan. Ya, lebih terdengar. Ya, menurut bapak kenapa kita tidak usah membukanya? kita kan punya ciri khas tersendiri. Ya. Bukan yang diberikan orang lain sesuai dengan sendiri. Artinya kita harus mempertahankan diri sendiri dan mempertahankan diri sendiri. Tidak harus Bagus. kecuali dalam khusus. Bagus. Karena kita memiliki apa yang akan kita lakukan terserah kita. Ada lagi ibu-ibu bapak-bapak yang menambahkan, apakah kita akan membukanya karena mereka aja memaksa atau membujuk kita? Apakah dengan sendirinya kita membuka atau seperti tadi kata Pak Badi mempertahankannya? Apa semua sepakat mempertahankan? Sepakat mempertahankan? Baik. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Badi. Di sini, nah ternyata kita sekarang sadar bahwa yang mengontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Mau membuka, mau tidak, bagaimana kita? Dan sekarang kita lihat ini paradigma teori kontrol yang salah yang selama ini kita dengar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berilusi bahwa kita ini bisa mengontrol murid. Bagaimana kata kita? Murid kata kita A harus A, kata kita B harus B. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berilusi bahwa gimana kalau anak bisa menjawab dengan benar, lalu kita kasih permen atau kita kasih pulpen sebagai penghargaan. Kita berpikir ternyata itu pasti efektif. Tapi kita lihat ke depannya yang sudah saya terangkan lagi. Kemudian kita pun memiliki ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika seorang anak melakukan kesalahan, lalu kita kritik secara langsung, kemudian kita buat anak itu merasa bersalah. Kamu sih, nah gara-gara kamu jadi begini. Pikir kita, kalau seperti itu, anak itu bisa berubah karakternya menjadi baik. Kalau misalnya kita tekan, kamu nih gara-gara kamu lihat ini seperti ini, kita berpikir anak itu bisa berubah. Itu ilusi ya. Kemudian berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita adalah orang dewasa dan murid-murid adalah anak-anak. Lalu kita punya ilusi karena kita orang dewasa, maka kita punya hak untuk memaksa mereka melakukan apa saja kita inginkan. Nah, ini adalah paradigma yang kita yang selama ini mungkin kita, saya, ibu-ibu, bapak-bapak pahami bahwa
ruang kita memiliki kontrol. Sekarang sudah kita pahami bahwa ternyata kontrol itu bukan ada di orang lain, tapi di diri kita sendiri. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini perubahannya. Perubahan paradigma dan stimulus respon pada teori kontrol yang sebenarnya. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap kebutuhan kita itu sama antara siswa dan kita dan guru-guru sama. Ternyata dari kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Artinya jika kita melihat misal kita melihat jeruk, maka kita suka terhadap jeruk tersebut karena kita melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau misalkan saya bilang jeruk itu manis, tetapi belum tentu orang yang tidak suka menyebut jeruk itu manis atau enak, karena memiliki pandangan berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lihat, kita lakukan, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mengubah siswa pandangan kita seperti ini, maka siswa pun harus seperti ini pandangannya. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu berbeda. Kemudian mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda juga. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Itu yang sering kita lihat. Siswa yang melakukan perilaku buruk maka itu salah. Ternyata dari kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia berperilaku buruk, tujuannya itu apa? Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol sendiri. Tadi dibuktikan dengan tangan kita. Tidak bisa ada yang membuka tangan kita kecuali kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan dada. Kita seringkali menyebutkan ini anak kalau misalnya melanggar sudah dikasih lembut, kemudian sudah dikasih apa kesininya, menjadi kita memaksa dengan kekerasan. Ternyata itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kerjasama, ada kesepakatan dengan anak, dengan murid. Kemudian berikutnya model berpikir menang kalah. Dalam stimulus respon, menang kalah artinya kalau kita sudah marahi anak, kemudian anak menangis atau anak minta maaf, berarti kita menang. Atau kita sudah menyuruh anak, bersihan atau telapan kaca, kemudian anak melakukan, berarti kita menang dan anak kalah. Ternyata dalam teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Artinya siswa yang bersalah tidak merasa kalah, dan kita pun atau asiswa yang korban dan kita yang menangani tidak merasa kalah. Semuanya menang-menang. Ini teori kontrol yang baru. Jadi mungkin kita memang dengan pendidikan CPG ini banyak sekali ilmu yang diperoleh. Sementara kita ini pertamanya berpikir tentang stimulus respon ini. Stimulus respon kemudian sekarang diganti paradigmanya berubah menjadi teori kontrol yang sebenarnya. Lalu berikutnya, nah sekarang kita akan bahas makna disiplin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mendengar disiplin, kira-kira apa yang terbersirat dalam pemikiran kita? Kata disiplin itu mematuhi aturan, bagus. Ada lagi? Melaksanakan komitmen, bagus. Itu dapat awalnya itu hebat. Ada lagi? Tidak kesiangan, tepat waktu, disiplin, menggunakan baju yang rapi, misalnya, disiplin. Nah, ternyata kita lihat di sini makna disiplin dari berasal dari bahasa Latin. Disiplina, yang artinya belajar. Kita baru tahu bahwa disiplin itu ternyata belajar. Jadi makna yang disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ternyata disiplin itu bukan kata orang, tetapi kata kita sendiri. Dan bagaimana kita ingin menjadi manusia yang kita inginkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa-siswa kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jadi tujuan disiplin ini yaitu bagaimana caranya mereka menghargai diri sendiri. Lalu dengan nilai yang mereka percaya, ketika siswa kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan melandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sendiri ternyata mereka menggali diri sendiri. Bagaimana caranya kita menciptakan, membentuk anak itu supaya anak itu menghargai dirinya. Lalu
untuk menjadi manusia yang berguna. Lalu mereka itu kesini harus mematuhi aturan sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, supaya mereka itu menjadi manusia dihargai baik oleh dirinya atau orang lain. Jadi bukan dipaksa, dan disiplin itu bukan harus A, harus B, harus C, tetapi mereka itu harus menggali potensi diri sendiri. Nah, itu tugas kita, bagaimana cara menciptakan disiplin positif ini. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, ini tujuan mulia yang salah satunya adalah profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun proyek nilai kebajikannya: peduli, rajin, integritas, menghormati, tanggung jawab, kebersihan, kebijaksanaan, semangat, percaya diri, toleransi, keadilan, kejujuran, dan masih banyak lagi. Contohnya apa? Keselamatan, kesehatan. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan kepada siswa. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia. Akhlak beragama, kita sudah mulai kan, anak-anak setiap datang berarti baca doa. Hanya saja kadang-kadang anak itu tadi belum keluar motivasi intrinsik. Sudah datang duduk belum baca doa. Jadi harus ditanya dulu sama guru, udah baca doa atau belum, gitu kan? Nah, padahal kalau misalnya dia sudah keluar motivasi intrinsiknya, pada saat duduk, mereka pada akan langsung membaca doa. Kemudian pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan negara, di mana saling menghormati, saling menghargai. Kemudian kalau misalnya ketemu dengan teman-teman, kalau kita mengucapkan salam, itu sepertinya kalau misalnya terbiasa atau sudah keluar dari motivasi intrinsiknya, maka tidak usah disuruh lagi, mereka akan otomatis seperti itu. Kemudian mandiri, kesadaran diri dan situasi saat regulasi diri. Artinya mereka itu tidak akan harus disuruh bagaimana cara belajar, karena mereka sudah mandiri bagaimana caranya menjadi pelajar yang baik. Kemudian benar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis dan polisi penalaran, refleksi dan evaluasi. Sebenarnya di sini anak-anak itu harus didorong bagaimana caranya supaya mereka menjadi orang-orang yang aktif. Untuk sementara ini yang kita ketahui, anak-anak itu jika tidak disuruh maka tidak kerja. Nah, itu belum, dan motivasi intrinsiknya belum hadir. Jadi harusnya bagaimana caranya mereka itu mencari sendiri ilmu-ilmu yang mereka butuhkan. Kemudian pada saat belajar mereka akan mengungkapkannya. Kemudian kreatif, gagasan, analisis karya, analisis orisinal, kemudian keusahaan berpikir. Siswa diharapkan lebih kreatif. Kemudian gotong royong dan kolaborasi, kepedulian berbagi. Sementara di kita ini alhamdulillah gotong royongnya sudah bagus. Setiap hari Senin ada jumsi. Kemudian berikutnya apa lagi? Kalau misalnya ada yang kena musibah, kemudian kita sama-sama memberikan sumbangan. Nah, kemudian berbagi ya di sini. Kemudian berkegiatan global, di mana siswa ini sebenarnya keberadaan global ini, siswa itu menghargai budaya. Budaya bukan hanya budaya kita saja, tapi budaya yang ada di Indonesia, karena ini bersifat global. Jadi mungkin nanti kita akan kembangkan bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu mengenal budaya sendiri saja. Kadang-kadang sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai luntur. Maka bagaimana caranya mereka pun harus mengenal budaya-budaya yang ada di luar provinsi Jawa. Ibu, bapak-bapak, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, ini untuk mengingatkan, untuk kita mudah mengingat bahwa ini adalah profil pelajar Pancasila. Dan biar tidak ngantuk ya, kita mulai. Sama-sama. Beriman dan bertakwa pada dan berakhlak mulia, bernegeri dan agama, gotong royong mandiri, kreatif dan
Pancasila sebenarnya bagus kalau misalnya kita kasih pada anak-anak, karena mungkin saja siswa-siswa kita, murid-murid kita juga tidak tahu apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Karena kalau dengan lewat lagu, biasanya mereka itu cepat mengingatnya. Jangankan anak SMP, anak SD dan TK pun dengan lagu-lagu itu mudah. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang tadi akan menjadi nilai besar yang harus ada di dalam diri siswa kita. Kita lanjut ya. Nah, ini penerapan disiplin positif yang alhamdulillah sudah kita laksanakan. Beriman, di mana siswa kita setiap hari Jumat ada sholat duha bersama, kemudian baca Yasin bersama, kemudian sholat duha bersama. Lalu percaya diri, di mana ibu bapak sering menggunakan metode diskusi, kemudian anak memprestasikan. Percaya diri ini bukan saja depan kelas, tapi bagaimana caranya anak itu mau menjadi petugas upacara. Karena yang kita tahu di mana petugas upacara itu juga. Nah, itu ternyata percaya diri anak itu kurang. Berarti kita harus membangkitkan lagi. Lalu kebugaran. Nah, ini biasa dilaksanakan setiap hari Jumat dalam 1 minggu sekali. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kolaborasi. Bagaimana anak bekerja sama dengan temannya dalam melaksanakan tugas di kelas. Lalu gotong royong. Nah, ini bagaimana juga mereka bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Menghormati, di mana setiap bertemu dengan guru maka anak sudah mau bersalam, dia mengucapkan salam. Lalu literasi. Literasi ini walaupun belum digaungkan secara terus-menerus, tetapi anak-anak sudah mulai ada yang mau membaca, walaupun belum intens setiap hari. Nah, ini penerapan disiplin positif ini harus kita kembangkan lebih lagi. Seperti tadi kata Pak KS, ternyata beliau meminta disiplin positifnya bukan saja pada siswa, tapi pada guru. Di mana setiap pagi mau tidak mau guru itu harus ada katanya, karena siswa itu sudah siap di rumah untuk belajar. Jadi jam-jam yang rawan di mana ya mungkin tadi kalau misalkan mau telat, berarti harus minta izin atau kepada piket dengan memberikan tugas. Jadi jangan dibiarkan, katanya tadi pesan Pak S itu. Karena kita sebagai teladan bagi siswa, ya baiklah mungkin dari mulai sekarang apabila yang mau ada kepentingan dari awal-awal jauh hari berarti harus sudah memberikan tugas. Karena alhamdulillah sebenarnya hanya 1-2 aja yang ada kepentingan, karena kita itu sudah pagi-pagi datangnya. Baik, lanjut. Nah, ini yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghadir di sini dengan nilai-nilai mereka percaya. Apa itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Terendah ya, Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kumaha ini kalau misalnya saya tidak berhukum atau ditambah lagi hukumannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini tindakan motivasinya eksternal. Jadi menghindari ketidaknyamanan itu misalnya seperti kita atau anak itu membuat kesalahan, lalu kita suruh mencuci WC, lalu dia berpikir, namun tidak mencuci WC, apa ya yang terjadi pada kita? Nah, itu yang disebut dengan motivasi personal. Dia itu tidak mau kena hukum lagi atau menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atasnya. Di sini orang berperan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila tidak saya melakukannya? Kalau tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau ini, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Jadi ini mendapatkan penghargaan. Misalnya, kalau saya mendapatkan nilai tinggi, nanti kalau ranking 1 berarti dikasih apa ya? Kalau saya sekarang pagi-pagi datang ke sini, nanti saya dikasih
mereka? Penghargaan kah? Atau hadiah kah? Dan yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang tinggi. Yaitu kalau yang tadi dua motivasi eksternal, ini motivasinya internal. Mereka akan berpikir akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Akan menjadi orang seperti apa kita kalau kita melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau ini mah, kita ini menjadi apa? Apa yang kita inginkan? Kita ini mau jadi manusia seperti apa? Jadi mereka akan menjalani keyakinan-keyakinannya sesuai yang mereka yakini. Ini lebih tinggi karena bersifat internal, itu berasal dari dalam diri sendiri. Jadi bersifat langgeng selamanya, karena mereka motivasinya ada dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang tadi kesatu kedua adalah motivasi eksternal, itu hanya sementara saja. Yang satu takut dihukum, yang kedua ingin mendapatkan hadiah. Kemudian berikutnya, nah, bapak-bapak, ibu-ibu coba lihat. Ini hukuman dan penghargaan. Hukuman atau konsekuensi merupakan tindakan disiplin dalam penegakan peraturan kelas atau sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat. Kira-kira kata ibu-ibu dan bapak-bapak, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, baik. Sekarang kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman, konsekuensi? Hukuman. Baik, satu konsekuensi, 2 hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman, konsekuensi? Konsekuensi, baik. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman? Konsekuensi, bagus. Yang terakhir, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, konsekuensi? Bagus. Kita lihat ya. Sudah paham nih ibu dan bapak-bapak. Nah, ternyata jawabannya sudah betul. Yang pertama konsekuensi, kemudian hukuman. Nah ini. Jadi kalau kita lihat, hukuman itu ternyata datangnya tiba-tiba tanpa mereka sadari atau tanpa mereka mengetahui apa yang akan terjadi. Seperti ini, berjemur di lapangan pukul 12 karena mengobrol. Mereka tidak tahu akan dijemur kalau mereka mengobrol. Itu hukuman. Kemudian kita lihat nih. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang dan murid membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, disetujui oleh murid dan guru. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan murid menghormati peraturan. Jadi kalau hukuman ini bersifat satu arah, sehingga tadi hormat apa? Hormat bendera. Nah itu bersifat satu arah. Kemudian ternyata hukuman ini akan membuat anak itu mengingatnya, sehingga kadang-kadang mereka benci terhadap yang membuat aturan terhadap kita, merasa dendam. Ya gitu. Seperti kita saja waktu SMA, kalau misalnya kita pernah diberikan hukuman dan hukumannya tidak sesuai, kita akan mengingat sampai sekarang. Dan kadang-kadang kita kesal terhadap orang yang memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi ini bersifat rencana, artinya ada dua arah. Ada pembicaraan dulu antara siswa dan guru. Seperti misalnya mengeluarkan baju. Bagaimana nih kalau kamu terus makan baju? Udah bu, nanti mengganti sampah. Itu konsekuensi karena ada dua arah. Ada pembicaraan dulu. Bagaimana kamu kesiangan? Kalau kesiangan nanti bu saya mengulang lagi pelajaran atau tadi tetap membersihkan tempat sampah di depan kelas. Misalnya. Itu konsekuensi ada dua arah. Dan sekarang tindakan dulu lagi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman itu sudah jelas ya. Sepertinya di kita tidak pernah terjadi ini. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi karena tadi dia yang menyenggolnya mungkinnya kita lihat dulu ya. Kemudian tadi melewati lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi kita lihat. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC sekolah karena dia telah mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Baik, kita lihat.
Nah, ternyata betul. Pada saat dia menumpahkan air di meja, maka itu konsekuensi. Sedangkan sudah lari karena itu sudah aturan guru olahraga, dia telat maka harus main 2 kali lapang basket, maka itu konsekuensi. Sedangkan berikan WC karena matahari pensi itu hukuman. Jadi kita sudah mulai bisa membedakan ya, mana antara hukuman kemudian mana konsekuensi. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu di sini dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Al-Fiqh mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut beliau tidak usah ada hukuman, tidak usah ada penghargaan. Karena dengan belajar sendiri yang mendapatkan penghargaan. Kita lihat di sini. Pengaruh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pada saat jangka pendek dia dikasih penghargaan, maka dia merasa senang. Tetapi jangka panjang dia akan berharap lagi. Aduh, menang tuh ya. Nah gitu kan, dapat ya kita nanti. Itu jangka panjang. Maka setiap dia melakukan sesuatu kebaikan, dia harus diberikan penghargaan. Itu jangka panjang. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Sebenarnya tadi kalau misalnya kita memberikan penghargaan, maka anak ini sebenarnya mengharap bukan melakukan tugasnya dengan benar, tapi dia berharap terhadap penghargaan tersebut. Lalu merusak hubungan. Biasanya kalau orang yang mendapatkan penghargaan terus itu suka kayak iri, teman-temannya iri. Dia tuh masih mendapatkan penghargaan dari guru, saya tidak. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, kadang-kadang mereka tidak bersifat jujur. Biasanya kalau misalnya kita dikasih nilai anak itu 10 lalu kita kasih pulpen. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan pulpen? Dia harus mendapatkan nilai 10 walaupun dia tidak jujur bisa. Kemudian mengurangi ketepatan. Ternyata orang yang sudah diberikan penghargaan itu ketepatannya kurang. Contohnya anak yang harus menghitung. Karena dia diberikan penghargaan nantinya, maka menghitungnya jadi tidak benar. Kemudian menurunkan kualitas. Yang asalnya kualitasnya bagus, karena terus-terusan diberikan penghargaan, kemudian terus dia berusaha, akhirnya jadi mentok. Maka kualitasnya akan turun. Lalu mematikan kreativitas. Kalau misalnya dikasih nanti kamu kalau misalnya juara ini dikasihnya pulpen ya. Apaan cuma pulpen? Enggak. Nah gitu ya. Kalau cuma pulpen enggak mau berusaha, nah seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Misal, dia itu biasanya ranking 1 atau dia ingin jadi ranking 1, tiba-tiba jadi ranking 2. Maka penghargaan itu jadi menghukum. Dia merasa tidak berhasil. Lalu motivasi dalam diri atau intrinsik. Contoh, anak yang baru belajar membaca. Pada saat dia sudah bisa membaca merangkai kata 5 huruf saja, D-A-L-A-M, dia itu sangat girang sekali karena bisa baca. Tiba-tiba kita kasih uang, kamu sudah bisa baca, nih kasih 5.000. Itu akan menghancurkan kebahagiaan yang ada di dirinya. Jadi sebenarnya kalau anak sudah saja tidak usah dikasihkan uang atau penghargaan, karena dia juga sudah memiliki kebahagiaan tersendiri. Itu penghargaan. Ternyata pemikiran kita tadi penghargaan itu efektif, ternyata tidak efektif. Menurut kita di mana anak mendapatkan kejuaraan yang kita kasih, ternyata itu tidak efektif. Maka kita nanti harus pertimbangkan lagi. Berikutnya. Nah, sekarang restitusi. Nah, ini adalah restitusi ini sesuatu yang harus kita pelajari, kemudian sesuatu yang harus kita kerjakan, dan sesuatu yang harus kita sampaikan bagaimana caranya mengelola lingkungan sekolah kita. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-cirinya kita lihat, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, tidak harus kamu tadi mematahkan sepatu, ganti sampingnya bisa. Bukanlah seperti itu, tetapi ternyata dia itu harus belajar. Tadi apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana caranya memperbaikinya? Nah, kemudian memperbaiki hubungan.
memilih temannya, tidak harus dipukul lagi. Ternyata dia harus berpikir bagaimana caranya dia menebus kesalahannya kepada temannya itu, memperbaiki hubungannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Seperti halnya kita mengatakan, oh iya, kamu tadi sudah melakukan kesalahan, tapi tidak apa-apa. Karena semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana supaya tidak mengulang lagi misalnya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Siswa itu dituntut kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kita tanya, kamu sebenarnya menjadi apa? Gitu kan? Dia melihat dirinya, oh iya. Terus kamu melakukan itu kenapa? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang landasi tindakan. Nah, kita akan mempelajari nanti kebutuhan dasar. Kita tanya, sebenarnya kenapa melakukan? Apa kebutuhan yang diinginkan? Lalu retribusi diri adalah cara yang paling baik. Bagaimana dia menangani? Fokus terhadap karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri. Kita lanjut ya. Nah, perbedaan contoh kasus seseorang siswa sering datang terlambat saat proses pembelajaran. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat denda selama 15 menit. Guru marah dan membuat siswa takut. Nah, biasanya anak-anak datang, kita balik. Pulang, gitu kan? Kenapa sih saya ke sekolah? Lihat jam. Udah di situ, jangan masuk. Nah, itu yang disebut hukuman. Konsekuensi. Guru berikan konsekuensi untuk pelajaran tambahan waktu sesuai dengan ketentuan siswa. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau datang, maka guru lihat berapa menit kamu tidak hadirnya. Jadi kalau misalnya 10 menit, otomatis kalau sudah jam istirahat, 10 menit dia harus tinggal di situ. Untuk apa? Untuk tadi menambah kekurangannya. Restitusi. Nah, guru menanya keyakinan kelas dan mengidentifikasi masalah siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia bertanya, kenapa terlambat? Ada masalah apa? Nah, ditanya dulu permasalahannya. Itu perbedaannya ya. Hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman tadi otomatis siswa tidak tahu apa-apa, tapi langsung diberikan hukuman. Konsekuensi ada perjanjian awal, kemudian restitusi guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian kenapa dia terlambat. Kita lanjut lagi. Nah, keyakinan kelas. Mungkin kita keyakinan kelas ini adalah barunya. Karena yang biasanya kita gaungkan adalah peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor atau roda 2 ya? Kira-kira kebajikan apa yang dipertahankan dalam menggunakan helm pada saat menggunakan motor? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm pada saat menggunakan motor? Bagus, keselamatan. Maka tidak lagi sepakat ya, keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, kebersihan. Kita lihat ya. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Kemungkinan jawabannya itu adalah memang keselamatan. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini adalah tujuan kesehatan atau keselamatan juga. Karena kemarin kita tidak mencuci tangan, maka kemungkinan ada penyakit. Jadi jawabannya sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kita sebenarnya dengan keyakinan yang kita yakini, kita yakin kalau mencuci tangan itu untuk apa? Untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai keselamatan kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, Bapak-bapak Ibu. Jadi itu keyakinan kita. Kalau misalnya kita kalau tidak menggunakan helm, kemungkinan kalau jatuh maka cederanya akan lebih parah. Maka kita menggunakan, karena kita yakin kalau menggunakan helm salah satunya, maka kalau jatuh cederanya tidak parah, maka kita menggunakan. Lalu keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah ini tadi, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan itu sudah ada dirinya,
Sedangkan peraturan tadi serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi sebenarnya ternyata kita itu harus menerangkan pada mereka aturan ini dibuat, tujuan kebajikannya apa. Misal tadi, jangan terlambat, tapi tidak jangan ya. Datang tepat waktu, kebajikannya apa? Berarti tanggung jawab. Jadi mereka itu harus paham dulu kebajikannya itu apa. Nah ini cara-cara pembentukan keyakinan, pembentukan keyakinan kelas sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh juga tadi, siswa menghargai atau siswa bertanggung jawab. Sedangkan peraturan itu lebih konkret. Datang, jangan terlambat, jangan mengeluarkan baju, jangan berbicara saat guru sedang menerangkan. Itu konkret. Sedangkan tadi saling menghargai itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pertanyaan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan bahasa jangan dan tidak. Kalau peraturan kita membuat bahasa jangan datang terlambat, misal, jangan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan dalam keyakinan itu tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif, tapi positif. Kalau misal jangan membuang sampah pada tempatnya, berarti positifnya jagalah kebersihan, misal. Seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya peraturan kita banyak sekali, sampai ada hampir 30 peraturan. Tidak boleh berambut panjang, tidak boleh menggunakan aksesoris, tidak boleh. Padahal kalau misalnya berikut cukup saja siswa dengan murid menggunakan pakaian yang rapi, bisa. Rapi itu semuanya, rambutnya rapi, bajunya rapi, semuanya rapi. Jadi cukup dengan satu kalimat tapi mencakup semuanya. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kita. Berikutnya semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini seperti semua siswa itu harus memberikan pendapatnya. Apa keyakinan kelas yang kita miliki? Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya bisa dikembangkan, bisa dirubah. Keyakinan kelas itu sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu, praktek keyakinan kelas yang kemarin saya coba di kelas 9B. Sepertinya kurang kencang ya suaranya. Jadi pertamanya ini anak-anak itu menuliskan dulu peraturan kelas. Ini ada 3, ini ada peraturan kelas. Kemudian yang tengah itu merubah peraturan kelas menjadi bahasa yang lebih positif. Tadi dari jangan membuang sampah, jangan kesiangan, dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian setelah itu baru dari kalimat positif itu dipilah lagi menjadi keyakinan kelas. Ini sebentar kita lihat dulu ya. Ini siswa menuliskan peraturan yang mereka inginkan di kelas tersebut. Lalu nanti keyakinan kelasnya kita juga menawarkan kelas apa yang kita impikan, seperti itu. Jadi mungkin selanjutnya kita harus sama-sama setiap kali kelas itu mulai membuat keyakinan kelas. Jadi ini tadi pendapat, setiap anak berpendapat. Nah kemudian dikasih lagi tadi untuk pendapat bagaimana caranya peraturan itu menjadi nilai-nilai atau bahasa yang lebih positif.
Nah ini setelah diganti dengan bahasa-bahasa positif, maka dari situ bisa dirangkum keyakinan kelas mana yang akan digunakan. Karena biasanya siswa itu pengalaman di sini banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang sama. Jadi itu bisa dipilih, disepakati menjadi keyakinan kelas di kelas tersebut. Mungkin sampai sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami cara pembuatan keyakinan kelas ya. Baik, kita lanjut ya dulu bapak-bapak, biar waktunya tidak banyak ini. Nah, sekarang ada 4, tadi ada 6 poin, sekarang sudah masuk ke 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa terima, kemudian penguasaan, kebutuhan pengapa atas kemampuan, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, lalu kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat video ini dulu bapak ibu. Suaranya keluar lagi kan? Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima,
kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya.
Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah itu Bapak Ibu sudah sangat gamblang sekali kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anak yang selama ini mungkin kita tidak memahaminya. Bahkan kita tidak mengetahui kebutuhan apa yang mereka inginkan karena setiap dimana mereka membuat kesalahan, kita langsung menjustis bahwa mereka itu salah tanpa melihat dulu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Sekarang di sini ada satu kasus, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang perlu dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, kita lihat di sini tadi sudah sangat gamblang sekali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham. Kita lihat apabila Dinda datang ke rumah, kemudian dia berbicara, ditanya sama ibunya, kenapa menangis? Tadi ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya, itu kata Dinda. Itu ternyata adalah kebutuhan kesenangan, di mana pada saat dia sedang menjalankan tugas, mungkin dia sedang menyanyi-nyanyi. Lalu kira-kira tindakan kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan jika misalnya ada anak yang bernyanyi pada saat sedang ngajar? Ya, kita ajak bernyanyi juga. Nah, ya, jadi mungkin dia senangnya bernyanyi pada saat dia jangan bernyanyi, diam. Nah, mungkin anak kelas, apalagi anak SD itu merasa langsung, aduh, nah gitu. Dia merasa sangat kecewa. Berbeda mungkin anak SMP mungkin ada tahu tempat ya, pada saat dia bernyanyi dia tahu tempat. Kita lihat kira-kira tindakan kita itu sebagai guru bagaimana. Membayangkan bahwa kita guru SD pada saat anak sedang bernyanyi. Jangan bernyanyinya nanti ya, mungkin seperti itu ya. Bernyanyinya nanti ya, nggak pernah belajar, mungkin seperti itu. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah itu anak kecil. Pada saat dia menggunakan jepit baru, iya ingin diperhatikan, ingin dapat kasih sayang, ingin diterima. Oh jepitnya baru. Kira-kira kalau kita berarti kalau begitu pada saat ada siswa, anggap saja kita guru SD ya. Pada saat siswa guru pakai jepit baru, apa yang kita lakukan? Gitu, jepitnya baru, bagus ya, gitu mungkin ya. Nah gitu, untuk menyenangkan hati dia karena dia butuh diperhatikan. Kemudian berikutnya, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, seperti yang kita ketahui ibu bapak-bapak juga mungkin sekarang bosan. Aduh, udah lama nih ngomong terus, kan mulai tunduk. Nah ternyata kita mengalami kalau misalnya kita bisa paham, kalau misalnya kita mengajar dengan cara kita terus berceramah, siswa pun ngantuk, bosan. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan? Bernyanyi atau menyelami dengan namanya ice breaking atau merubah menggunakan metode yang dirubah, tidak ceramah, tapi siswa lebih aktif lagi karena kita di sini pembelajaran harus lebih pada siswa sentris, maka dengan cara berkelompok atau berdiskusi. Karena seperti tadi awalnya ya, dimana kayak jadi wartawan mengatakan bahwa guru itu sebagai petani, artinya bagaimana memupuk siswa. Tanaman sebagus apapun kalau tidak dipelihara maka tidak akan jadi berkualitas. Sedangkan tanaman yang kurang bagus tapi pemeliharaannya bagus maka akan menghasilkan hasil yang bagus. Itu kebutuhan dasar. Lalu Dinda juga menjawab, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan penguasaan, karena tadi penguasaan itu dia melihatkan bahwa kita itu mampu. Nah kira-kira tindakan kita harus apa kalau seperti itu? Haruskah diperlihatkan pada temannya? Nah mungkin seperti itu ibu-ibu ya. Nah kita lihat di sini ada sementara jawabannya. Nah tadi menyalurkan bakat bernyanyi Dinda, kalau misalnya kita guru dan sekretari. Tadi nyanyinya nanti ya, atau nanti kamu itu paduan suara begitu ya. Kemudian menyapa Dinda dengan tadi, jepitnya bagus, maka dia akan merasa senang. Lalu menyampaikan materi sendiri dengan permainan kalau di SD atau di kita pun tadi bisalah kita dengan ice breaking karena sudah ngantuk, sudah lelah. Kemudian tidak menunjukkan gambar Dinda pada teman-temannya kalau memang gambar itu tidak bagus karena dia ingin terlihat bagus seperti yang lainnya. Itu kebutuhannya bapak-bapak ibu-ibu. Kita lanjut berikutnya. Nah ini dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Yaitu tempat khusus pada pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambar atau representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Tester menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasuki hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas sehingga mereka menghargai nilainya dan kebajikan. Dunia berkualitas itu ada dalam hati kita, jadi dalam kondisi kita. Misalnya kita bahagia kenapa? Bisa membahagiakan orang tua. Misalnya. Kita mendapatkan kesenangannya seperti apa? Apakah kita senang kalau misalnya kita bermain? Atau kita dapat kekuasaan jika kita memiliki kalau guru misalkan naik pangkat
jabatan seperti itu. Jadi itu ada dari kita dan kita harus memupuknya kepada siswa bagaimana mengolahnya supaya mereka itu menjadi memiliki dunia berkualitas di dalam pendidikan. Nah yang kelima, ini sudah sebentar lagi ya Ibu Bapak, restitusi 5 posisi kontrol. Nah ternyata guru itu punya posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kemudian manajer. Nah ini satu lagi, kita lihat dulu videonya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah Jadi kalau kita lihat di sini, yang kita harapkan itu adalah kita menjadi posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Di mana setiap anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu permasalahannya apa, kemudian keyakinan apa yang mereka yakini. Dan sedangkan sementara ini mungkin ibu bapak sudah paham betul apa posisi kita yang sebenarnya yang sering kita lakukan. Nah sekarang siapa yang mengatakan posisi kontrol? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakannya? Apakah ini membuat merasa bersalah atau menghukum atau sebagai teman? Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakannya? Penghukum
apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, kira-kira apa nih? Ingat tidak, apakah teman atau pemantau? Teman, pemantau. Ya, coba kita lihat. Nah, kemudian apa rencana untuk menyelesaikan ini? Ini sebagai manajer. Nah, baik kita lihat. Nah, ini. Kecewa bukan masalah. Kemudian tadi menunggu betul, ayolah lakukan demi saya, itu teman. Apa yang kamu lakukan, pemantau? Ingat tidak apa yang telah saya lakukan sama kamu? Itu berarti teman. Dan terakhir manajer. Dan kita sangat di antaranya bagaimana caranya kita menjadi manajer atau paling tidak kita pemantau ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kualitas tindakan yang salah, kemudian menyanyikan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Kita berbicara kepada anak berdasarkan melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, diajak restitusi, diajak berdiskusi. Lalu pada saat dia mengatakan bahwa perbuatan salah, kita mengatakan perbuatan salah itu tidak apa-apa, tetapi jangan diulang, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Kalau misalnya anak tuh ada yang berkelahi misal, kemudian dua-duanya dipanggil, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi solusinya. Lalu kualitas tindakan yang salah, misalnya padahal kalau bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Kalau misalnya kemarin ada anak yang memecahkan kaca, misal kalau misalnya terjadi pertengkaran, kemudian kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan suka ada kayak anak yang ngotot ya. Kemudian menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ini ingin jadi orang seperti apa. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang apa namanya? Yang sudah saya terapkan kepada anak di sini. Anak ini mencontek pada saat belajar. Tahu tidak? Kayaknya di bawah ini. Belajar dulu ya. Tadi itu ada teman kamu. Nah, ini katanya waktu tadi ulangan PKS kamu bilang kata-kata. Tadi katanya bukan saja dia yang melihat, tetapi banyak yang melihat teman-teman kamu. Waktu itu melihat ke belakang. Betul atau tidak? Iya. Nah, sini tahu Nah, itu tidak untuk perempuan? menstabilkan identitas ya. Begini ya sini ya. Setiap orang memang pasti pernah melakukan. Nah, ini menstabilkan identitas juga ya. Nah, yang melakukan ini pasti tujuannya untuk mendapatkan nilai yang baru. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ditanya alasan kenapa dia melakukan perbuatan sendiri. Tidak tadi kalau mengajar teman-teman itu rame ya itu. Apakah setiap ulangan suka tidak hanya kali ini saja? Kalau begitu berarti kamu punya alasan kenapa kali ini kamu melihat catatan. Kalau begitu, sini masih ingat tidak? Keyakinan Iya, ini menanyakan keyakinan alas yang sudah dibuat. apa nilai-nilai yang harus ditetapkan dalam belajar? Ya. Iya, bagus. Ingat ya. Nah, sekarang gue yakin jadi nanti bisa melaksanakan keyakinan kelas itu lebih baik lagi. Sekarang kira-kira apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Dan ini ulangan ya. Pasti kalau misalnya nilai kamu besar, memuaskan. Kalau misalnya ibu sedang dalam catatan nilai, pasti teman-teman kamu nanti kecewa. Jadi ibu jangan lagi nilainya. Nah, solusinya gimana? Sekarang mungkin sini belum ada persiapan sekarang.
ditunggu ya, di ruang tunggu ya. Mudah-mudahan depannya kamu bisa lebih baik lagi. Sekarang kamu kembali di kelas. Terima kasih atas waktunya. Maaf ya, saya ditunggu sama ibu ya. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dan ternyata hasilnya cukup baik ya, di mana siswa dengan jujur mengakui kesalahannya, kemudian menjelaskan kepada kita dan kita bisa berikan penguatan dan dia sendiri bisa mencari solusi apa yang akan memperbaiki perbuatannya. Bagaimana caranya supaya dia melakukan hal yang sama? Dan ini yang terakhir tanggapan dia. Saya sudah melakukan kesalahan dengan memperbaiki aturan. Kemudian juga menyelesaikan masalah dengan tahapan restitusi. Alhamdulillah, menyelesaikan masalah dengan tanpa ada emosi. Bagi saya ada pencerahan. Kemudian akan mengingat sedikit banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya diseminasi ini, alhamdulillah saya sudah menyampaikan. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak bosan ya, karena memang waktunya jadi berat. Sebelum saya tutup acaranya, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang bertanya atau menanggapi tentang yang barusan sudah dikemukakan. Baik, silakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya coba menanggapi bagaimana yang sudah dijelaskan sama Ibu Haji Bella sebagai calon guru penggerak. Ini memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan mulai dari awal sampai akhir, terutama dalam nilai-nilai budaya positif yang harus kita cermati, terutama di sekolah kita. Ya, memang sebenarnya Bapak dan Ibu, ini dalam nilai-nilai budaya yang positif, sebenarnya di sekolah kita itu sudah menjadi kebiasaan yang baik gitu ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan rutin yang sering kita lakukan. Cuman mungkin di antaranya masih seperti yang sudah tadi kita pahami, kita cermati gitu ya. Mungkin dalam penerapan kehidupan sehari-harinya masih ada sedikit-sedikit kekurangan gitu ya. Itu mungkin tugas kita sebagai guru, sebagai tenaga pengajar atau pendidik, itu untuk menekankan lagi bagaimana penguatan nilai-nilai budaya yang positif ini untuk kita jalankan selama kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Itu diantaranya ya. Itu mungkin jadi intinya banyak sekali lah yang kita serap, yang kita dapatkan dari materi-materi yang sudah dibahas dari awal sampai akhir ya, terutama tadi dalam budaya sekolah. Nah, mungkin boleh saya tambahkan Bu sedikit. Ini misalkan dalam budaya sekolah, bagaimana kalau misalkan kita kebiasaan yang baiknya itu kita lebih ditingkatkan lagi begitu ya. Misalkan terutama dalam contohnya ada kegiatan 5S gitu Bu, Mbak ya. Apa itu 5S? Kira-kira? Senyum, sapa atau salam dulu? Senyum, salam. Biasanya senyum, salam, sapa aja, sopan dan santun. Itu kebiasaan-kebiasaan itu tolong kita tingkatkan lagi. Karena banyak gitu ya. Kadang-kadang adalah di antaranya siswa itu. Jadi kalau misalkan kita memang belum mengenal
siswa belum mengenal ke gurunya atau misalkan guru belum pernah masuk ke kelas siswa tersebut, jadi kadang-kadang siswa itu menganggap itu kata Sundanya ya, ada itu mah bukan guru orang, jadi mau salah, kadang-kadang ada seperti itu mungkin ya. Jadi tolong ini mungkin di apa, terutama pada wali kelas gitu ya, tolong diberitahukan lagi kepada siswa, karena yang namanya warga sekolah itu bukan hanya guru saja kan, baik itu penjaga sekolah atau petugas kebersihan dan lain-lain lah. Jadi kepada siapapun itu tolong 5S itu harus diterapkan gitu lah. Bagaimanapun itu adalah contoh-contoh yang baik. Jadi meskipun kita tidak pernah ketemu dengan siswa tersebut, tapi menganggap bahwa siswa tersebut adalah kepada orang tersebut adalah merupakan warga dari sekolah kita itu. Ya, itu mungkin Bu sedikit saja tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Syah atas tanggapan dan tambahannya. Berarti itu tugas kita menuntun kepada siswa bagaimana supaya siswa itu tidak membeda-bedakan gurunya. Jadi itu tugas kita sebagai wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Berarti saling menghargai semua atau menghargai dan menghormati setiap warga sekolah yang ada. Dan di situ bisa juga kita melaksanakan 5S. Ya, terima kasih Pak Syah. Mungkin kita bisa sama-sama melaksanakannya mulai dari sekarang. Kita merancang keyakinan kelas dan diterapkan kepada anak supaya tadi motivasinya datang dari intrinsik dari jiwanya supaya manjang gitu, tidak usah ditakut dihukum. Ada lagi yang lainnya? Baik, silakan berteskan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini bukan tanggapan tapi untuk pertanyaan. Siap. Tadi di awal penyampaian materi ada latar belakang yang menyebutkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya menyebutkan anak bukan tabula rasa. Maksud dari dasar tersebut seperti apa? Terima kasih ya Bu. Sama-sama, baik, terima kasih. Jadi yang disebut dengan tabula rasa itu ternyata anak itu bukan seperti kertas kosong. Kalau kita menganggap dulu ya anak itu adalah kertas kosong yang pada saat sekolah atau dia lahir kemudian kita menggariskan anak itu bahasa cek saudara dihidangkan dan diberangkan ke makolot. Ternyata tidak. Jadi anak itu lahir mempunyai data itu sudah ada garis-garis secara kodratnya. Jadi kita itu tadi tidak bisa memaksa anak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus menebarkan kodrat yang ada pada anak dan menuntun supaya mereka itu menjadi manusia yang tadi mendapatkan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Begitu berusaha. Jadi anak itu bukan kertas kosong. Itu kita yang suka kadang-kadang salah ya menganggap bahwa anak adalah kertas kosong. Dicoret seperti itu, nah ternyata tidak. Anak itu adalah sesudah memiliki garis-garis yang tipis yang harus ditebakkan kita. Baik, terima kasih. Ada yang lagi? Yang lain? Atau sudah cukup? Cukup. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.